Lisan adalah salah satu anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Melalui lisan, manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan mengekspresikan perasaan. Namun, di balik itu semua, lisan juga bisa menjadi sumber kebaikan atau keburukan tergantung bagaimana cara menggunakannya. Dalam Islam, menjaga lisan merupakan hal yang sangat ditekankan. Dikutip dari buku Bahaya Lisan 2017 karya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, bahwa lisan memiliki potensi besar untuk menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Sebaliknya, ia juga menjadi penentu kemuliaan dan kehormatan seseorang. Lisan dalam perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk berhati-hati dalam berbicara, karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 18. Ayat ini menegaskan bahwa semua ucapan manusia dicatat oleh malaikat, baik itu ucapan yang membawa manfaat maupun yang mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa berpikir sebelum berbicara agar setiap perkataannya bernilai positif di sisi Allah. Selain itu, Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk berkata jujur dan baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Al-Ahzab 70-71. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. 71. Perkataan yang baik tidak hanya membawa kebaikan bagi orang lain, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam agama Islam, menjaga lisan memiliki banyak keuntungan, sedangkan tidak menjaga lisan akan menimbulkan kerugian besar. Berikut penjelasannya. 1. Tanda iman yang baik. Rasulullah bersabda, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain adalah muslim yang paling utama. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dijamin masuk surga. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, serta antara kedua kakinya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Perbaikan amalan dan pengampunan dosa. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab, ayat 70-71, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. 4. Melindungi dari neraka. Lisan yang terjaga dapat menjauhkan diri dari azab neraka, dan perkataan baik menjadi salah satu penolong di hari akhirat. 5. Menutupi aib orang lain. Allah akan menutupi aib orang yang mampu mengendalikan lisannya. Sebaliknya, perkataan buruk dapat membuka keburukan seseorang. 6. Membangun lingkungan harmonis. Ucapan baik dapat menciptakan kedamaian dalam keluarga, pertemanan, dan masyarakat, serta menghindari permusuhan. Kerugian tidak menjaga lisan. 1. Menjadi sumber dosa besar. Ucapan yang tidak terkendali seperti ghibah, fitnah, kata kasar, dan bohong dapat mendatangkan dosa, bahkan menjadi sebab utama tergelincir ke neraka. 2. Mengeraskan hati. Perkataan yang tidak bermanfaat atau berlebihan tanpa zikir kepada Allah dapat membuat hati menjadi keras.
Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Lisan yang tidak terkendali dapat menyebabkan dendam, perselisihan antar individu atau kelompok. 4. Merusak reputasi diri dan orang lain. Menjelekkan, mengejek, atau membuka rahasia orang lain dapat merusak nama baik dan hubungan sosial. 5. Dihukum di akhirat. Semua ucapan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan perkataan buruk dapat menjadi sebab mendapatkan siksa neraka. Lisan pisau bermata dua. Lisan diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, lisan dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, seperti menyampaikan ilmu, memberi nasihat, dan menghibur orang lain. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa melukai hati orang lain melalui perkataan buruk, seperti fitnah, gosip, dan ujaran kebencian. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan marilah berusaha menjaga lisan karena lisan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala.